Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah SWT, yang mana Allah masih memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan musola SDN Kampung Jawa yang kita cintai. Tak lupa juga sholawat serta salam yang kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita dapat merasakan ilmu yang penuh dengan pengetahuan yang dirasakan sampai saat ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, pada Ibu yang telah berhadir, dapat meringankan langkahnya bisa berhadir di sekolah yang kita cintai ini, yaitu SDN Kampung Jawa. Jadi pertama yang ingin kami sampaikan yaitu salam kami kepada ibu-ibu semua, dan yang pertama yang kami hormati ibu-ibu Dewan Guru dan Bapak Dewan Guru SDN Kampung Jawa, dan juga kepada ibu-ibu yang wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 SDN Kampung Jawa yang kami muliakan. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu semua yang berkenan hadir dalam acara undangan rapat pembahasan program sekolah SDN Kampung Jawa. Sebelum memulai acaranya, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya langsung menyatakan yang pertama yaitu pembukaan, langsung saya buka sendiri Ibu, dan kedua yaitu pembaca ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak kita kelas 3 Muhammad Khairul Azhar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u faqarat wa idzal kawakibun tatarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din
hadir di musala ini dalam acara memenuhi undangan rapat pembahasan program kegiatan sekolah SD Negeri Kampung Jawa ini untuk kedepannya. Jadi nanti apa-apa saja yang ada program kami, kemudian juga ada pemasukan dari Bapak Ibu, kami namun mungkin beliau ada peralatan maka tidak dapat hadir bersama kita. Jadi acara langsung kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi pembahasan hari ini akan saya wakili kepada Bapak Ibu semua, para bunda-bunda. Jadi pembahasan rapat SD Kampung Jawa pada hari ini adalah perihal tentang program kegiatan sekolah kita Bapak Ibu. Tadi ada beberapa yang sudah kita tampilkan di channel di depan ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah berhadir lagi. Jadi Bapak Ibu, yang pertama akan saya sampaikan yaitu tentang pembahasan program sekolah, dan kemudian dilanjutkan oleh program SPNB yaitu sistem penerimaan murid baru. Kalau tahun lalu itu namanya PPDB Bapak Ibu. Tapi di tahun 2025 ini sudah berganti namanya menjadi SPNB atau sistem penerimaan murid baru. Ya. Kemudian selanjutnya tentang kegiatan di bulan Ramadan, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya Bapak Ibu, kurang lebih 2 bulan ya Pak ya. Nah, selanjutnya ada acara nanti kita anak-anak seperti tahun yang lalu itu akan mengadakan pentas seni. Jadi akan mempertunjukkan seni-seni yang sudah dihasilkan oleh anak-anak kita semua, dan sekaligus acara perpisahan anak kelas 6. Ya, jadi ini tadi adalah program-program yang akan kita bahas pada hari ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi di awal program ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan bahwa program yang kita buat untuk di tahun 2025-2026 ini masih sama seperti kemarin ya Bapak Ibu. Ada beberapa yang akan kita tambah programnya dan ada yang hilang programnya. Salah satu yang hilang itu drum band ya Bu. Jadi drum band itu kemarin programnya Ibu Marlina. Jadi karena beliau sudah dipindah tugaskan ke SD Sungai Pau, dan alat-alat drum band yang kemarin itu juga dari Ibu Marlina. Jadi ibunya hilang, alatnya juga ikut hilang. Jadi di sekolah kita ini kita belum punya alat sendiri Bapak Ibu. Karena kalau kita mau ada itu modalnya juga sangat besar Bapak Ibu. Paling murah itu sekitar 6 jutaan. Memang udah lengkap. Jadi mohon nanti doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan tahun ke depan nanti anggaran sekolah kita bertambah. Jadi kita bisa membeli alat drum band tersebut. Karena jujur dengan drum band kemarin anak-anak semangat sekali dengan drum band. Tapi karena ini memang tidak ada alatnya dan kita terbengkalai atau tertahan oleh dana, jadi program ini terus sementara kita tiadakan. Kemudian ada juga beberapa program yang masih seperti biasa, yaitu ada tahfiz Quran tetap berjalan ya Bapak Ibu. Kemudian ada pramuka juga Bapak Ibu. Yang memang dari Kemendikbud pemerintah dari Menteri baru ya Bapak Ibu, program tersebut kita laksanakan di setiap seminggu 3 kali, yaitu hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Itu ada senam sehat sebelum belajar selama 10 menit. Kemudian di hari Kamisnya kita lanjutkan dengan kegiatan morning circle. Ya, jadi morning circle itu kita memberikan edukasi pembelajaran kepada peserta didik sebelum masuk di kelas Bapak Ibu. Itu sekitar 10 menit juga. Di hari Sabtunya itu karena kita masih kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, jadi
di sini setiap hari Sabtu itu anak-anak bebas untuk belajar. Jadi belajarnya itu tidak di dalam kelas, tapi di luar kelas. Nah, jadi di situ ada beberapa program disesuaikan dari minggu 1, minggu 2, minggu 3. Jadi minggu 1 itu nanti programnya itu seperti Gambung Jawa Thailand. Nah, jadi Gambung Jawa Thailand itu program baru yang kami buat di tahun ini. Jadi Gambung Jawa Thailand itu bertujuan untuk mencari bakat-bakat yang ada pada anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi kita cari di mana bakatnya dan kemudian kita kembangkan agar anak-anak terbiasa dan berani tampil di depan, Bapak Ibu. Itu maksud tujuan dari kami. Kemudian ada juga proyek P5. Nah, jadi dalam proyek P5 ini itu kita kembangkan potensi yang ada dalam peserta didik, Bapak Ibu, seperti pertahanan pangan. Nanti kita juga akan melatih peserta didik bagaimana cara menanam, dan juga program-program P5 seperti karya, bagaimana mengembangkan cara berpikir anak-anak, mindsetnya ke depannya bagaimana, tentang belajar yang tepat. Dan terakhir ada kegiatan pramuka. Jadi Bapak Ibu, di sini kegiatan pramuka ini kita buat itu kan kegiatan ekstrakurikuler, Bapak Ibu. Cuman setelah saya amati, kalau ekstrakurikuler itu dilakukan di sore hari atau di jam luar, itu banyak anak-anak kita yang tidak datang, Bapak Ibu, karena terbengkalai dengan jam mengaji. Nah, di situ itu kami tampilkan di YouTube. Jadi setelah kita alhamdulillah sudah ada channel media sosialnya, ada YouTube, ada TikTok, dan ada Instagram. Jadi yang kami kirim ke Bapak Ibu wali murid di grup itu bisa langsung diklik linknya, bisa langsung masuk. Jadi di follow. Jadi kalau udah Bapak follow, udah Bapak ikuti, Bapak Ibu ikuti, jadi langsung mohon dari kami Bapak Ibu untuk bekalnya 3 hari. Hari Senin Selasa untuk kelas tinggi 4, 5, dan 6, kemudian hari Rabu untuk kelas rendah, ya Bapak Ibu. Oh iya. Jadi hari Senin itu double, Bapak Ibu. Pagi kelas 1 dan 2, baru siangnya kelas tinggi. Kalau hari Rabunya kelas 3, seperti itu. Jadi insya Allah program tahfiz ini selalu berjalan, Bapak Ibu. Jadi jangan takut nanti bisa dilanjutkan di tahap selanjutnya di SMP ataupun di daya. Kemudian di sini Bapak Ibu, kami juga ada membuat program baru yaitu sedekah Jumat. Nah, sedekah Jumat ini nanti kita buka tabungannya tuh pas di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu nanti berbarengan. Bapak Ibu, kemarin ada terdengar kabar yang pertama itu bulan puasa libur, puasa 1 bulan full kan gitu. Tapi dengar kabar lagi nggak jadi, dan sudah ditetapkan jadi di Nur Islam itu 3 minggu Bapak Ibu. Jadi penuh 3 minggu itu. Ya, dari tanggal 6 sampai tanggal 25 Maret. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengikuti kegiatan tersebut, Bapak Ibu. Karena kalau seandainya anak pun di rumah, ya ada nanti cepat lapar ya Bapak Ibu. Kan aduh, lama kali nggak buka-buka puasa ini, lihat jam aja ya. Tapi alhamdulillah kalau seandainya anak-anak mengikuti kegiatan di Nur Islam, udah jadi lalai, tiba-tiba udah siang. Karena seperti tahun lalu di Nur Islam itu kita mulai dari jam 9 sampai siang, Bapak Ibu. Jadi bisa sholat berjamaah di sini. Setelah selesai sholat berjamaah baru anak-anak bisa kembali pulang. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini tadi adalah program-program kegiatan sekolah kita, Bapak Ibu. Dan satu lagi saya hampir lupa. Ini ada program yang kami buat juga, yaitu namanya Home Visit. Home Visit ini itu adalah sebuah program yang dia berbentuk ini Bu, kunjungan ke rumah.
Nah, jadi nanti kami para dewan guru itu akan melakukan kunjungan ke rumah Bapak Ibu semua setiap 1 semester sekali. Jadi 1 tahun 2 kali kami berkunjung. Jadi kami berkunjung ke rumah ini bukan untuk minta sesuatu ya Bapak Ibu, tidak. Tapi kami melakukan silaturahmi. Yang pertama kita akan tujuannya itu untuk membicarakan tentang anak didik kita, anak kita. Jadi kan kalau di sekolah guru itu tahu belajarnya gimana. Jadi kami mau tahu juga di rumah itu belajarnya seperti apa, seperti itu. Dan kemudian tujuan selanjutnya dari home visit ini kami bertujuan untuk agar tahu para orang tua wali murid itu punya potensi apa. Di kampung kan, memang saya jujur Bu, saya belum pernah keliling ke kampung Jawa. Jadi saya ingin tahu juga orang tua punya potensi apa. Misalkan pandai menjahit atau pandai membuat misalkan tempe, tahu, atau punya kerajinan lain yang itu bisa dijadikan edukasi pembelajaran anak, itu juga luar biasa Bapak Ibu. Jadi nanti kita ada kerjasama antara orang tua dengan guru. Jadi nanti kita akan jadikan orang tua yang memiliki potensi tadi menjadi instruktur. Jadi kita bawa ke sekolah dan kita akan mempraktekkan kepada peserta didik. Oh, kalau menjahit ini menjadi desainer ini gimana ya? Jadi anak-anak tuh biar mereka tahu ada pandangan ke depan. Cita-citanya apa nih ya Bapak Ibu? Seperti itu kan Bapak Ibu. Jadi menjadi pertama menjahit, sudah bisa menjahit, mendesain, itu kan cita-cita yang luar biasa. Jadi bisa dikembangkan kepada peserta didik kita nanti. Juga yang lain, atau ada yang tradisional misalkan. Karena kan sekarang kita sudah modernisasi ya Bu. Jadi yang tradisional itu banyak tertinggal. Kadang ada dari Bapak Ibu yang masih apa Bu istilahnya itu masih tradisional lah, masih dengan budaya kita, budaya masyarakat kita itu masih kental. Misalnya seperti membuat plik, minyak plik, mungkin masih ada di kampung kita. Kan anak-anak belum tahu tuh gimana cara proses membuat minyak plik itu, kemudian untuk apa manfaatnya, itu juga sangat penting Bapak Ibu untuk anak kita. Misalnya lain lagi apa ya Bapak Ibu? Mungkin ada dari Bapak Ibu, dari Bu Fitri, ya. Nah, jadi nanti bisa dikembangkan untuk mari beca. Jadi nanti kita suruh bapaknya itu untuk bercerita, nggak usah malu-malu Bapak Ibu. Kalau kita ajarkan anak-anak zaman sekarang, itu takutnya kalau kita tidak seperti itu, kedepannya kita yang sulit sendiri, ya Bapak Ibu kan. Jadi takutnya, anak-anak tahunya kerjanya enak-enak aja, yang sulitnya nggak mau. Itu yang kami takutkan. Karena jujur Bapak Ibu, untuk gotong royong aja setiap misalnya ada kegiatan gotong royong itu, kalau kita tidak paksa anak-anak itu, anak-anak tidak mau Bapak Ibu. Bahkan gurunya kerja, anak-anaknya malah sembunyi. Jadi itu yang kami takutkan ke depannya. Bagaimana cara menumbuhkan sikap peduli kepada lingkungan, walaupun cuma cabut rumput Bapak Ibu. Itu pengalaman saya sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau kita rajin, walaupun cuma ambil sampah, cabut rumput itu, kalau orang lihat kita, orang tuh langsung punya rasa empati, peduli sama kita, suka sama kita. Anak ini rajin kali ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ke depannya kalau seperti yang misalnya anak ibu ke depannya udah lulus SMP, SMA, lanjut kuliah, kuliahnya di Banda Aceh misalkan jauh sama orang tua, dia udah punya bekal kan itu Bu. Dari awalnya ya pribadinya udah bagus, dia suka menolong, suka membantu tanpa pamrih, tanpa disuruh. Orang di luar sana suka sama kita Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi dulu saya waktu kuliah dulu seperti itu Bu. Saya nggak pernah yang adanya namanya gengsi malu, saya nggak pernah. Semua saya kerjakan. Ada mesin Bapak Ibu, nggak ada jam kuliah, saya lari ke tempat orang-orang kaya. Pinjem, ada tetangga saya di samping kos. Jadi punya Bapak itu punya mesin Bapak nggak dipakai. Jadi bisa membuat sekolah kita menjadi lebih maju ya Bapak Ibu. Dan kemudian kita lanjut ke yang pembahasan kedua yaitu PPDB Bu, atau penerimaan murid baru. Ya,
Jadi Bapak Ibu, karena sekarang kita ini udah di zaman modernisasi juga, jadi cara nanti mendaftar peserta didik baru itu nggak payah-payah lagi. Kalau ibu sibuk harus ke sekolah kirim berkas, nggak payah Bu. Dari rumah Bapak Ibu sudah bisa mendaftarkan diri untuk anak-anaknya menjadi peserta didik baru. Nah, gimana Bapak Ibu? Enak nggak? Enak. Tapi gimana ya Pak caranya nanti? Kan saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu, kami berharap di tahun 2025 ini peserta didik kita untuk calon peserta didik baru ada ya Bapak Ibu, bertambah lah gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan jangan berkurang. Alhamdulillah kalau kemarin berapa jumlahnya Bu? Alhamdulillah anak kelas 1 14 siswa. Mudah-mudahan di tahun ini kita bertambah 20 gitu ya. Jadi dana bos kita pun nanti akan naik. Jadi anggaran sekolah kita juga naik Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya peserta didik kita anak kelas 1-nya menurun, dan pasti kita juga menurun anggarannya. Jadilah hari ini tujuan kami untuk mengundang Bapak Ibu itu tujuannya untuk kedua ini, yaitu gimana caranya biar untuk murid baru kita ini bisa bertambah Bapak Ibu, atau tetap gitu. Jadi kami juga membuat program. Kalau tahun lalu itu anak-anak yang mendaftarkan di sini itu mendapat baju gratis olahraga dan batik. Alhamdulillah tahun ini tambah satu, yaitu baju seragam merah putih. Nah, jadi dapat 3, dapat baju batik, dapat baju olahraga dan baju seragam merah putih, insya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan nanti banyak yang maaf peserta didik baru. Sebenarnya Ibu Kepala, Bapak Ibu ada bawa HP? Nggak ada ya. Nah, jadi kan di sini Bapak Ibu, saya sudah buat brosurnya. Insya Allah mudah-mudahan apa ya Bapak Ibu. Ini brosurnya belum resmi ya Bapak Ibu, karena nanti kemungkinan mulai dibuka pendaftaran itu di bulan April ya Ibu ya, bulan April atau Juni ya, Juli ya, sebulan sebelum masuk sekolah itu sudah dibuka pendaftaran. Jadi ini kami mulai start awal, tujuan kami untuk dinampakkan sama Bapak Ibu aja dulu, nggak dinampakkan secara umum. Ini untuk Bapak Ibu dulu. Jadi ini brosur yang kami buat. Nah, nanti cara mendaftarnya Bapak Ibu tinggal di-scan aja nih Bapak Ibu barcode-nya. Jadi pakai HP, misalnya nanti spanduknya dipasang nih di depan sekolah. Sambil lewat berhenti dari kereta, scan aja. Atau Pak, gimana sih Pak? Saya nggak paham masalah scan di HP, nggak ada. Nggak masalah Bu, nggak usah di-scan. Jadi nanti ada linknya. Jadi link nanti kami kirim di kontak Bapak Ibu, tinggal diklik, nanti muncul semua. Gimana ini? Ya Bapak, ini yang pertama. Ya Bapak Ibu, itu yang pertama. Jadi nanti ini kami bagi juga ke grup. Jadi Bapak Ibu bisa lebih lihat dengan luas. Kalau di sini kan jauh, nggak terlalu terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga, jadi ada 2 covernya, ada lembar pertama, lembar kedua. Kalau lembar pertama itu pengenalan sekolah kita. Nah, bagaimana akreditasinya itu, akreditasinya A, kemudian programnya itu di lembar kedua Bapak Ibu. Ini nanti bisa dilihat. Ini brosurnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di sini kami sudah membuat website untuk sekolah. Website itu bisa Bapak Ibu lihat. Jadi nanti di dalamnya itu Bapak Ibu nggak payah-payah lagi. Misalnya mau lihat YouTube nih, tinggal dari situ bisa lihat. Mau buka Instagramnya bisa juga, dan TikToknya bisa juga, dan bisa mengetahui tugas-tugas dari para gurunya. Nah, nih Bapak Ibu. Jadi di sini para guru SDN Gabung Jawa itu tugasnya bukan hanya mengajar peserta didik saja Bapak Ibu, tapi di luar itu
kami juga mengemban tugas tambahan. Di sini semua sudah bikin tugas tambahan. Tertulis ya Bapak Ibu, ruang bagaimana UKS. Nah, jadi ruang UKS itu dimanfaatkan untuk peserta didik yang misalkan sakit atau tidak enak badannya. Kadang-kadang ada waktu belajar sakit perut atau sakit kepala. Jadi kami tidak memaksakan anak tersebut untuk belajar. Jadi kami suruh untuk istirahat di UKS. Seperti itu. Kalau misalnya anak tersebut tidak mau pulang. Jadi begitu. Nah, di dalam UKS ini kami juga membuat program yaitu dokter cilik. Nah, dokter cilik itu kami ambil atau kami angkat itu dari peserta didik tersebut. Jadi anak-anak kita bisa belajar menjadi dokter saat ini atau dini. Jadi dokter cilik nanti mereka yang akan mengobati temannya yang sakit atau merawat Bapak Ibu, merawat, memberikan obat atau mengambilkan minum, memeriksa suhu badannya seperti itu. Jadi dokter cilik ini nanti juga aktif ketika kegiatan upacara. Jadi upacara itu nanti dokter ciliknya juga bertugas seperti itu. Jadi program kita berjalan insya Allah. Dan kadang sebulan sekali atau 2 bulan sekali ada kunjungan dari pihak Puskesmas ya Bapak Ibu. Puskesmas mereka mengecek tinggi badannya, berat badan dari peserta didik, kemudian kesehatannya juga Bapak Ibu. Alhamdulillah insya Allah anak didik kita bisa sehat dalam belajar dan link-link unit. Nah ini tadi Bu ya, cara pendaftaran peserta didik menggunakan online ya, secara online. Nah tadi barcode tadi, kalau nggak mau, kalau barcode-nya susah bisa melalui link di bawahnya. Nanti ketika Ibu sudah buka, sudah masuk ke ruang izin gabung Jawa ke website, tinggal klik aja Bu nanti. Tinggal diklik yang ini saja nanti. Jadi diklik, langsung keluar menunya seperti ini. Ya, nih seperti ini bentuknya Bu ya. Formulir pendaftaran siswa baru. Jadi nanti Bapak Ibu masukkan anak kita untuk di yang kelas 1 murid baru. Lalu dibawa namanya lengkap ya Bapak Ibu. Nah, kemudian jenis kelaminnya, tempat tanggal lahir, anak keberapa dari Bapak Ibu, kemudian jumlah saudaranya ada berapa, tinggal diklik-klik aja Pak. Jadi enak. Kemudian nama ayahnya, tempat lahir ayahnya, agamanya, pendidikannya, begitu juga dengan ibunya ya. Nah dengan bundanya. Setelah itu baru nomor HP dan dokumen-dokumennya Bu, seperti kartu keluarga, akte kelahiran anak, kemudian pas foto. Kia kalau ada langsung boleh dilampirkan. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah diisi, nggak apa-apa, dia langsung bisa nanti. Jadi yang paling utama itu kakak, akte keluarga, kakak atau keluarga ya. Kartu keluarga, akte kelahiran, kartu kia kalau ada, dan pas foto ukuran 3x4 satu lembar warna merah. Jadi nanti langsung dimasukkan Bu. Jadi caranya gimana Pak? Bu, difoto aja dulu. Misalnya ini kartu keluarga, kita foto terus pakai HP, KTP kita juga, aktenya, kartu kianya. Kalau sudah langsung masukkan terus filenya ke kemari. Nah ini diklik aja Bu. Ini nanti pilih dari galeri di HP kita, masukkan seperti itu. Setelah selesai, setelah selesai nanti tinggal dikirim Bapak Ibu, dikirim. Jadi nggak payah-payah datang ke sekolah. Oh Pak, jadi gimana untuk kami nggak ada HP Bapak Ibu? Kami HP-nya HP yang nggak Android, gimana caranya? Boleh, nanti Bapak Ibu bawa berkasnya ke sekolah, kami yang akan membantu prosesnya. Tinggal bawa aja, tapi nggak usah yang asli ya Bapak Ibu, yang fotokopi aja. Ya yang foto atau yang di
foto. Atau begini, ngapain harus ke sekolah ya Bapak Ibu kan? Tinggal kirim aja di grup atau di nomor kami pribadi. Mau saya boleh, nomor saya, Pak Nanda, atau wali kelas masing-masing. Jadi kirim aja dokumennya, nanti kami akan memasukkan pendaftarannya. Bapak Ibu, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak tentang penerimaan peserta didik baru kita ya? Atau tentang program-program tadi kita? Oh iya, silat tadi lupa saya. Silat masih Bapak Ibu. Ada anak Bapak Ibu yang ikut silat? Belum ada ya? Ya. Jadi kita yang ikut ke sana aja latihannya, latihan mandiri. Jadi langsung datang ke 7 ayah bule di SMP 9, mereka belajar sendiri. Jadi kalau banyak yang ikut kemarin, jadi kemarin latihan dari itu untuk silat. Tetap silatnya tetap berjalan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Jadi untuk bulan April nanti setelah puasa bulan Maret itu kita akan mengadakan pesta memasuki pesta Olimpiade. Jadi di sini kami sudah merekrut anak-anak kita untuk dijadikan peserta Olimpiade. Yang pertama seperti OSN, yaitu Olimpiade Sains dan Matematika. Jadi kami masih mencari. Untuk sementara kami sudah dapat pesertanya yaitu dari kelas 4 dan kelas 5 untuk Sains dan Matematika. Kemudian ada FL2SN, yaitu seperti tarik suara. Selain tarik suara nyanyi solo ya, nyanyi solo. Itu kemudian menggambar bercerita, membuat anyaman, kriya anyam. Nah, jadi kalau ada dari ibu-ibu atau bapak yang bisa membuat kriya anyam itu, bilang aja Bapak Ibu sama kami. Jadi kami bisa menjadikan struktur untuk melatih anak-anak kita. Karena kalau dari kami kurang ahli dalam bidang itu. Tapi kalau ada kita ambil dari ibu-ibu dan bapak-bapak seperti itu, kriya anyam. Jadi tadi ada nyanyi solo, ada menggambar bercerita, kriya anyam. Nanti ada juga bermain drama. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan ada beberapa anak yang bisa ikut. Kemudian ada O2SN lagi, yaitu cabang olahraga atletik. Jadi ada atletik, bulu tangkis, dan renang kita Bapak. Jadi kalau ada anak-anak yang larinya kencang, kemudian bisa main bulu tangkis, bisa berenang, nanti bilang aja Bapak Ibu, di grup juga bisa. Kadang kalau kami di sini kami cari tanya sama anak-anak tuh, ada anak yang nggak mau tunjuk tangan, mereka takut. Padahal itu bagus untuk meningkatkan pengalaman. Gitu Bapak Ibu. Kita nggak harus menang dalam olimpiade. Yang penting anak itu bisa mau tampil saja, kita sudah bersyukur, alhamdulillah, udah mau keluar, mau bertanding dengan sekolah-sekolah lainnya. Nah, jadi nanti mohon kerjasamanya, karena kan Bapak Ibu yang tahu anaknya itu hobinya di mana, potensinya di mana. Jadi ya bakatnya di mana gitu. Jadi kami sebagai guru langsung kalau sudah tahu kami langsung bisa menyalurkan bakat tersebut. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Itulah beberapa tadi olimpiade yang akan kita jalankan nanti di bulan April. Jadi tadi udah 2 ya Bapak Ibu kita bahas, yaitu tentang program sekolah dan penerimaan peserta didik baru. Jadi nanti kalau dari Bapak Ibu yang memiliki saudara atau seputaran kampung kita ini, mudah-mudahan anaknya bisa masuk ke sini semua ya Bapak Ibu ya. Harapannya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada Bapak Ibu, bisa jadi nanti salah satu dari sekolah kita ditutup Bapak Ibu. Seperti di kota ada SD 14 dan SD 3. Itu kan bersampingan Bapak Ibu. Jadi untuk SD 14 ini untuk tahun depan nggak ada lagi Bapak Ibu. Udah digabung dengan SD 3.
seperti itu. Jadi hilang. Kita bukan takut hilang ya Bapak Ibu, karena SD kita ini adalah SD Impres. Ya kan Bapak Ibu? Walaupun saya bukan orang sini, tapi saya tahu dari ibu-ibu, dari bapak-bapak ini kalau SD kita ini SD yang pertama. Kemudian ada tahu SD itu lah. Jadi kalau SD Impres ini hilang, kenangan kita masa kecil itu pasti akan hilang juga. Oh, dulu mama sekolah di sana sih, kan gitu ya. Ayah kan sekolah di sana. Jadi adik sekarang sekolah di sana, alhamdulillah seperti itu. Ada cerita untuk kita sama anak kita. Jadi mudah-mudahan di tahun ini kita memiliki pesan yang baru ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, yaitu tentang acara pentas seni. Acara pentas seni ini sebenarnya juga tujuannya itu untuk mempertahankan citra sekolah kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita tunjukkan kemampuan dari potensi dari anak-anak kita, kan Bapak Ibu juga bisa Bapak bisa senang, bahagia, bisa lihat anaknya udah bisa seperti ini Bapak Ibu. Itu tujuannya. Jadi nanti di program pentas seni ini kita agak lain ya dengan tahun yang lalu. Kalau bahasa sekarang agak lain gitu ya, bahasa gaulnya agak lain. Jadi nanti di pentas seni itu kita tidak hanya menampilkan hasil-hasil karya seni dari peserta didik, tapi di sini saya berharap juga, kami berharap juga nanti anak-anak bisa memiliki bidang lain. Jadi nanti kita akan mengadakan pasar anak atau bazar ya, bazar. Jadi nanti kita akan mengadakan pasar di sini yang jualan peserta didik tersebut, dan yang membuat nanti juga peserta didik. Jadi kami guru di sini hanya membimbing saja, insya Allah. Mau nanti doanya dari ibu-ibu semua, mudah-mudahan anak kita bisa. Jadi nanti dari bapak ibu yang memiliki potensi di situ bisa nanti diajarkan oleh anaknya. Jadi seperti itu. Jadi nanti dari kami juga memiliki masing-masing produk apa yang nanti bakal kami perlihatkan di pasar atau kami jual beli di pasar. Jadi nanti ketika pasar anak tadi sudah ada, para bunda-bunda, para ayahnya bisa membeli. Anak yang jualan, mamanya yang beli. Nah, jadi ada kepercayaan diri dari anak-anak kita Bapak Ibu. Jualan kan enak, aku dapat uang nih. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan bisa berjalan seperti itu. Jadi berbarengan antara pentas seni karya dari anak-anak juga dengan hasil produknya. Nah, seperti itu. Jadi nanti misalkan nanam sayur tuh anak-anak, jadi sayur yang ditanam tuh nanti anak-anak jual seperti itu. Atau buat produk seperti misalnya minuman herbal atau pupuk dari kompos sampah. Ya, jadi nanti pupuk kompos sampah itu kita olah menjadi pupuk, dan itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman kita. Misalkan bunga di rumah, kan bunda-bunda suka nih menanam bunga di rumah. Jadi itu nanti bisa dimanfaatkan untuk tanaman di rumah seperti itu Bapak Ibu. Jadi acara pentas seni ini nanti akan kami adakan di bulan berapa? Bulan 5 ya Bapak Ibu. Setelah selesai ujian anak kelas 6, sekalian dengan acara perpisahan anak kelas 6 Bapak Ibu. Jadi acaranya tidak jauh seperti tahun kemarin. Kami juga membutuhkan tenda untuk tempat berteduh kita nanti, dan mudah-mudahan bisa berjalan lah acaranya. Seperti itu ya Pak Kairul ya. Jadi nanti di pentas itu kita juga mengutamakan tahfiz. Ada yang mau disampaikan Pak Kairul? Tahfiz. Jadi mudah-mudahan nanti acara pensi itu ada acara wisuda ya. Ada wisuda tahfiz Qur'annya. Mudah-mudahan nanti acaranya kita buat semeriah mungkin lah, sebagus mungkin. Kalau bisa sampai orang tuanya meneteskan air mata. Seperti itulah. Jadi kita akan buat seperti di Daya Insyaallah Pak Erol ya. Jadi nanti orang tuanya duduk di depan. Jadi anaknya nanti kalau bahasa Jawanya itu sungkem, kalau bahasa Acehnya baru lihat. Pegang kaki, maksudnya kita apa namanya Bapak Ibu?
Itu nanti. Oh, itu langsung nanti sama Pak Khairul ya. Oh, itu dari seperti itu. Jadi ada dampak kesannya dari anak kita, dari orang tuanya juga berkesan gitu. Jadi mudah-mudahan berjalan seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah tadi beberapa program sekolah kita yang sudah kita bahas bersama-sama. Jadi di sini kita adakan sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa dari Ibu atau Bapak untuk menyampaikan aspirasinya atau masukannya, kami terima dulu. Jadi kita buka untuk demi kebaikan peserta didik kita, anak-anak kita dan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, link dari website kita tadi itu, ini saya kirim ke grup terus ya Bapak Ibu. Jadi yang bawa HP di grup, yang udah ada di grup bisa langsung lihat bagaimana bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan orang tua kami semuanya. Ini waktu pulang siang pagi ya. Jadi ibu tadi belum masak. Jadi sedikit ingin kami sampaikan tentang kondisi tahfiz yang ada di sekolah kita ini. Alhamdulillah sebagian besar anak-anak kita sudah mulai hafalan sudah bagus. Karena kami juga bersyukur ada di orang tua kita yang berhadir di sini juga ikut membantu proses tahfiz yang ada di sekolah kita. Kemudian kami yang di sekolah, ada saya dan ada Ibu Agama dan guru-guru lain juga saling melengkapi untuk tahfiz itu sendiri, baik di kelas maupun di musala ini. Kami sangat berharap kembali. Sebelumnya kami kembali ada membagi kartu yang sudah kami bagi kelas 3, 4, 5, 6. Sedangkan kelas 1, 2 insyaallah hari Senin kami bagi. Kami di situ kami berharap mari sama-sama kita selaku orang tua daripada anak-anak kita melihat dan memantau dan membantu anak-anak kita untuk mengulang-ulang hafalannya. Jadi di situ ada kita tulis, misalnya dia surat Al-Adiyat itu sudah saya paraf. Nanti kami minta kepada ibu dan bapak untuk paraf juga yang sudah saya paraf itu. Jadi tahu sejauh mana hafalan anak kita yang ada di sekolah. Maka kami berharap hafalan yang ada di sekolah kita cuma berjalan 1 jam. Misalnya ada 4, 5, 6. Itu pulang sekolah kita jam 1:30 kurang 5. Menjelang jam 1 dia itu makan-makan. Jam 1 kurang 10 sholat zuhur. Kemudian tahfiznya kita mulai langsung. Jadi cuma 1 jam lebih sedikit. Jadi kami berharap kalau bisa yang setoran sama kami itu yang udah langsung kami tinggal perbaiki di mana yang kurangnya. Jadi mari sama-sama kita membangun sekolah kita ini dengan program tahfiz dan sebagainya dan program-program yang lain, terutama program tahfiz. Kami berharap mari sama-sama kita memantau dan
terlepas kepada anak kita semua, mungkin agak mustahil anak kita. Ya, makanya kami berharap mari sama-sama kita bimbing anak kita. Sambilan kita ulang-ulang. Saya juga mengulang-ulang lagi hafalan saya supaya ayat Qurannya tidak hilang lagi. Ya. Bulia begitu juga. Bulia selaku guru agama, beliau di selang-selang pelajaran agama, beliau juga mengulang-ulang hafalan anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian kami berharap kalau bisa anak kita semua ngaji, walaupun di TPA itu cuma ngaji kerap anak kita, cuma lebih bagusnya rasanya kita minta sama guru ngajinya itu untuk mengajarkan surat-surat pendek, walaupun cuma ngaji tiap hari biasanya, tiap hari ngaji. Cuma kalau bisa jangan pernah libur anak, sayang. Kadang-kadang karena kami dulu juga guru di TPA ini, jadi kondisi anak kita itu paling tidak kita bisa memantaunya dari sejak dini dalam masih tanggungan kita. Jadi itu harapan kami dari sekolah. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saran ya, Pak Bu. Untuk anak-anak bisa Pak? Itu maksudnya kalau bisa ada perlombaan, jadi anak-anak itu selain dia bisa tahfiz, dia bisa menjadi dai. Dalam bahasa kita seperti itu, membawa materi-materi yang mudah lah untuk anak-anak. Itu aja. Ada Dan mungkin tadi saya tidak mendengar, saya mau tanya tentang kegiatan sekolah di bulan puasa. Ini kegiatan tidak tidur, apa memang program sekolah Jawa atau memang sekolah daerah? Yang kedua, itu sekolah seperti biasa atau memang sambil kilat di rumah? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, yang Ibu tanya tadi tentang muhadarah, pidato untuk anak. Memang sih dalam program sekolah kami selama ini belum ada, tapi karena Ibu tadi mengatakan mencoba untuk mengadakan itu, mungkin nanti insya Allah kami akan buat selip-selipkan di jam agama. Nanti saya buat di jam agama, karena kan program kita tadi bukan cukup ya untuk tahun ini ya. Jadi tapi nanti apa-apa, karena saya ngajar agama, nanti di jam agama itu saya akan coba menyediakan pelajaran muhadarah tersebut. Mungkin nanti saya cari dulu anak-anak yang berbakat, karena ada anak kita yang nampak bakat-bakat untuk menjadi dai pidato. Nanti saya panggil, saya gabungkan sehingga nanti ada waktu saya dalam jam agama atau ada waktu saya kosong, nanti mereka saya akan didik mereka. Mudah-mudahan mereka akan menjadi dai-dai kita ya. Insya Allah juga nanti bisa kita tampilkan jika ada acara-acara di sekolah kita. Mungkin itu aja untuk jawaban Ibu ini. Dan pertanyaan kedua, pertanyaan yang kedua itu program pemerintah. Ya, itu sudah memang tadi ketetapan menteri, berapa menteri yang kesepakatan kita sekolah seminggu sebelum puasa itu dimulai dari tanggal 27, 28, 27, 28 terus sampai tanggal 5. Tanggal 6 kita kembali ke sekolah, tapi dalam bentuk dinul Islam seperti tahun-tahun sebelumnya itu. Kita pun masuk mungkin sekitar jam 9 sampai jam 11. Kita usahakan anak-anak nanti sholat duha bersama di sini, habis itu ngaji dan ada belajarnya juga. Nanti orang kebanyakan yang masalah ya Islam itu ya, tentang agama gitu ya kan. Nah, diperkirakan sampai tanggal 25. Biasanya kita sekolah hanya 2 minggu ya Bu ya, di bulan Ramadan, dan ini malah naik sampai 3 minggu. Tapi bagaimana caranya nanti kita kesepakatan lagi dengan sekolah, kita bertanya dengan dinas bagaimana, apa bisa memang anak itu selama 3 minggu terus belajar
belajar atau bisa di bergantian kelasnya kita belum tahu. Nanti keputusannya mau berdekat itu nanti kita kasih tahu, kita bicarakan lagi gitu ya. Tapi yang utamanya selama bulan Ramadan itu kita sekolah 3 minggu Ibu. Mudah-mudahan anak-anaknya semangat Ibu ya. Biasanya 2 minggu ini malah naik. Padahal sebelumnya dari isu-isu kan Ibu 45 hari ya kan. Selama Ramadan ini ternyata enggak. Mungkin biar anak-anak juga bisa belajar di sekolah gitu ya. Lebih bagus ya. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salawatullah alaika sallallahu